Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bahwa janji-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes, mari kita percaya dengan iman. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih
dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya, kami percaya, yes, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya Tuhan, aku percaya ada mujizat-Mu, ada kuasa-Mu. Aku ditolong Tuhan, aku percaya. Haleluya. Sekian lama, ya Aba. Ya lama, mari sembah, sembah Raja kita, sembah Yesus. Dia ada, Dia ajaib. Haleluya. Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Sikiara la bayara lamo, iara lamo. Ya Yesus, kami percaya, kami percaya. Kiara la bashe, kiara lamo. Selamat sore, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sore hari ini kita akan lanjut lagi belajar firman Tuhan. Yang pada sore hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu belajar memahami jalan Tuhan. Kita akan buka bersama Alkitab kita di dalam Matius 26 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39. Kita akan buka dan kita akan belajar terlebih dahulu dari ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-39 yang tadi kita baca, ini kita diperlihatkan titik terendah dari diri Yesus, atau ketakutan yang paling dalam dari sisi kemanusiaan Yesus.
Sebagai umat percaya, kita tahu persis bahwa Yesus adalah 100% manusia dan Yesus juga 100% Allah. Dari bacaan yang tadi kita baca, yang diantaranya ada kata-kata, ada kalimat sebagai berikut. Yesus mulai merasa sedih dan gentar. Kemudian hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dari beberapa kalimat yang tadi kita baca di atas, menandakan bahwa ada rasa takut yang sangat dalam. Artinya ada ketakutan yang seolah-olah sudah tidak mampu lagi untuk ditahannya. Dan akhirnya berujung pada stres. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita belajar dari kisah penyaliban Yesus Kristus, maka kita akan mendengar istilah Via Dolorosa, yang artinya adalah jalan sengsara. Atau kalau kita membaca kisah penyaliban Yesus Kristus, apalagi kalau kita nonton film tentang kisah penyaliban Kristus, barangkali kita akan menangis sedih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yesus pada saat Yesus berjalan ke Bukit Tengkorak ketika akan mengalami kematian di Bukit Golgota. Begitu banyak kesengsaraan yang harus Tuhan Yesus alami. Begitupun kita berjalan dalam agenda Tuhan, seperti yang 2 minggu berturut-turut kita mendengarkan renungan ini dari Bapak Pendeta dan dari Ibu Gembala. Pasti kita akan menemui berbagai kesulitan hidup. Dan itu mungkin kita tidak bisa menghindarinya. Kesulitan-kesulitan hidup, kalau kita orang Kristen biasa mengatakan, itulah salib. Yang mau tidak mau kita harus menjalaninya. Seperti tema renungan pada malam hari ini, yaitu belajar memahami jalan Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ke-42 dari Injil Matius pasal 26 tadi, di ayat yang ke-42 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cawan melambangkan kesulitan-kesulitan hidup kita. Kristus sendiri sudah lebih dahulu menanggung cawan kesengsaraan. Kesengsaraan Kristus bukan suatu kutukan hidup, tetapi kesengsaraan Kristus seperti yang kita tahu pasti bahwa Kristus menanggung sengsara karena menanggung dosa-dosa kita. Kita diselamatkan dari hukuman karena begitu besarnya dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari apa yang tadi kita sudah baca di Matius 26, khususnya di ayat yang ke-39
Dan di ayat yang ke-42 tadi, Yesus memahami akan kehendak Bapa. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kalau kita tidak mampu dan tidak mau memahami jalan Tuhan, kita seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita. Kita seringkali mau hidup dalam kehendak kita sendiri. Dan kita mau Tuhan mengikuti apa yang menjadi rencana-rencana kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang hanya fokus pada hal-hal lahiriah cenderung akan mudah kecewa. Orang-orang yang hanya fokus pada hal-hal lahiriah cenderung akan suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kadang dalam hati kita timbul sebuah pertanyaan. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Aku mau seperti ini Tuhan, aku mau yang seperti ini Tuhan. Tetapi kenapa? Kenapa yang kami alami seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar seperti Yesus Kristus. Sore hari ini kita hanya mau belajar satu poin penting yang seperti sudah kita baca di ayat yang ke-39 dengan ayat yang ke-42 tadi. Yaitu belajar tulus ikhlas melakukan kehendak Bapa. Kita akan belajar dengan ikhlas menjalani hidup sesuai jalan Tuhan. Kalaupun saat ini kita diizinkan Tuhan untuk meminum cawan, yang artinya kalaupun kita diizinkan Tuhan melewati hidup yang tidak sesuai dengan maunya kita, mari kita akan belajar. Kita akan belajar dengan tulus, ikhlas, sambil terus berdoa seperti yang Yesus katakan di ayat yang ke-41. Yang dikatakan di situ, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah kita belajar memahami jalan Tuhan. Karena kadangkala kesulitan-kesulitan hidup ini kadang membuat kita memberontak. Kenapa terjadi seperti ini? Yesus yang sengsara karena penyalibannya, Tuhan sendiri harusnya bisa untuk memberontak kepada Bapa, tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Dan sore hari ini mari kita belajar seperti Yesus. Tuhan memampukan kita untuk kita menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Sambil kita akan tetap terus berserah kepada Tuhan. Kita akan terus belajar katakan, Tuhan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-30 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yakini, imani bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Amin.